kita lihat dari bawah, rak 2 yang nomor 2, rak 3 yang nomor 3, rak 4 yang nomor 4. Kemarin kita juga harus punya data. Tanaman pertama, rak pertama ada tanaman apa kemarin. Kemudian rak kedua setelah panen tanaman apa. Ini nanti perlu kita rolling. Rak pertama setelah panen kangkung, maka rak pertama kita tanami di musim tanam kedua, jangan ditanami kangkung lagi. Kemudian bisa kita rolling kalau ini sudah panen rak pertama dan kedua, maka ini kangkung, kemudian yang ini bayam, maka bayamnya kita pindah ke bawah, kangkungnya kita ganti ke atas. Dikandung maksud agar sisa akar yang masih mungkin tersisa di dalam media ini tidak memicu menjadi penyebab jamur, tumbuhnya jamur yang nanti akan merugikan tanaman yang tetap kita tanam di media yang sama dulu. Nah, kalau bayam kita tanam ke bawah, maka ini perakarnya sudah berbeda. Apabila akar bayam nanti bisa kita tanami di tempatnya kangkung, maka kita harapkan tidak berpengaruh negatif. Itu. Kemudian yang rak ketiga keempat ini belum waktunya panen. Nanti setelah panen sama pelaksanaannya adalah tetap satu, memperhatikan media tanam. Tidak perlu kita turunkan tanahnya, perlu kita cukil kita orak-arik, sambil mencari sisa-sisa akar. Saya mengulangi, yang kedua juga seperti itu. Kemudian baru kita tambahi pupuk bokasi dan kita dayungkan selama 2 hari atau 3 hari. Setelah itu kita tanami lagi, sekali lagi ada rolling tanaman. Yang pertama kemarin kangkung, yang kedua bayam, kita ganti bayamnya yang bawah, kangkungnya yang atas. Begitu juga nanti yang atas, rak ketiga dan rak keempat. Rak ketiga dan keempat ini nanti apabila sawi sudah panen, kemudian selada sudah panen, nanti juga seperti itu kita rolling lokasinya. Kira-kira Bapak Ibu, kira-kira demikian yang perlu kita sampaikan, bagaimana khusus yang ada di rak vertikultur dulu yang kita sampaikan. Apabila ini nanti di sesi kedua kita perlu mengganti ke media tanam yang ada di tanaman bebas, monggo nanti kita buatkan sesi berikutnya. Untuk sementara itu kami pesankan bahwa untuk memperhatikan yang terkait dengan apa yang dimaksud di kegiatan yang dilombakan, mohon Bapak Ibu bisa tetap membaca dan melihat tabel yang sudah dipasang di masing-masing ini. Silahkan ini diamati dan ini dipahami, sehingga apa yang dimaksud dengan perlombaan ini nanti maka paham. Contoh, contoh ini di poin kedua, penataan. Ada satu di rak vertikultur, bayam, sawi, selada kangkung, tanaman wajib. Kemudian yang kedua di depan rak vertikultur adalah tanaman bebas yang sesuai dengan keinginan dari para Bapak Ibu di masing-masing RT. Nah, di nomor 5, kreativitas dan inovasi, ada 3 poin. A, kreativitas penyediaan bibit tanaman yang dapat ditularkan kepada warga lainnya nantinya itu. Kemudian yang B, kreativitas dan inovasi dalam merawat tanaman. Ini yang perlu Bapak Ibu perhatikan. Mohon, ini di poin B nomor 5, bagaimana? Apakah sudah kita mengkreativitas dan menginovasi dalam merawat tanaman kita masing-masing di rak kita masing-masing per RT? Mohon kita pahami. Yang nomor poin ketiga adalah kreativitas penggunaan pemanfaatan tempat dan wadah tanaman. Oke, kalau ini tidak terlalu sudah bagus semua. Nah, yang nomor 6, Pak Johan tolong ini, produksi. Pemanfaatan yang poin A, pemanfaatan lahan
dengan hasil produksi atau panen yang maksimal. Maksudnya seperti apa? Nggih. Bahwa yang poin ini yang dimaksud adalah bahwa di dalam rak vertikultur ini yang perlu kita pahami bersama adalah agar di rak vertikultur ini pada saat panen bisa lebih awal dengan harga yang tinggi. Maka ini yang kita harapkan. Itu nanti bisa menambah nilai yang tertinggi. Kemudian produksi yang tertinggi ini yang dimaksud seperti apa? Bisa volume kilogramnya kalau kita timbang, atau volume ikatan kalau kita ikat. Maka yang lebih banyak ikatan kemudian kita jual dengan rupiah yang lebih banyak, maka nanti akan menambah nilai yang paling tinggi. Kemudian yang nomor 6B, kualitas produksi panen yang maksimal. Nah, apabila panen, saya ulangi lagi, panen bisa dipercepat lebih awal. Bagaimana tanaman kita ini lebih cepat tumbuhnya, bagaimana tanaman kita lebih